Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman sedulur, dimanapun panjenengan berada, agamanya apapun, sukunya apapun. Untuk umat muslim, selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf yang lahir dan batin dari saya pribadi, yang panjenengan semua selalu menonton, menyaksikan, mendengarkan konten YouTube saya. Terima kasih. Dan saya doakan untuk panjenengan semua dan makhluk hidup di alam semesta ini berbahagia. Untuk teman sedulur semuanya tanpa terkecuali yang di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Pulau Batam, semuanya yang mampir mendengarkan konten YouTube saya doakan panjenengan selalu bahagia, berlimpah, dan mati masuk surga. Terima kasih. Di konten kali ini sudah 8 hari saya istirahat tidak konten, artinya berbahagia sekali di bulan ini mengadakan ataupun menikmati Hari Raya Idul Fitri bersama keluarga saya, teman dekat saya, saudara-saudara, orang-orang di sekitar saya, orang-orang yang mengenal saya. Alhamdulillah saya bisa bersilaturahmi ke orang-orang yang lebih tua dari saya. Siapapun, orang beragama ataupun tidak beragama sekalipun, saya tidak pernah membeda-bedakan. Mau orang Islam yang berpuasa, tidak berpuasa, mau sholat, tidak sholat, saya tidak pernah membeda-bedakan. Karena saya yakin urusan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bukan agamamu, bukan ritualmu, namun apa yang tersimpan di dalam hatimu. Kebaikan itu sangat rahasia. Baik buruk seseorang itu rahasia, tidak bisa diceritakan. Orang lain tidak pernah tahu yang sesungguhnya. Hanya Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, alam semesta ini yang tidak pernah tidur, tidak pernah lupa, yang tahu segala-galanya. Tuh teman sedulur dimanapun panjenengan berada, sahabat-sahabat YouTube, pendengar konten-konten YouTube saya ingin bercerita sedikit tentang Hari Raya Idul Fitri, yang mana saya kemarin sudah bercerita, mungkin itu fakta dan jelas-jelas kejadian itu ini di pengetahuan saya. Mudah-mudahan di tempat panjenengan tidak seperti yang saya lihat kebanyakan orang yang datang ke rumah orang-orang yang kaya itu, walaupun yang didatangi masih muda, ya orang-orang yang hidupnya sehari-harinya itu ya orang-orang biasa, masih bekerja keras, walaupun orang sudah tua, orangnya jujur, kelihatannya baik, tidak pernah, bahasa orang Jawa, nggak pernah neko-neko. Mereka itu rela di saat lebaran juga datang kepada orang-orang yang walaupun masih muda tapi punya jabatan, harta bendanya kaya raya, tamunya banyak sekali. Itu fakta. Kalau orang yang sederhana, apalagi hidupnya menderita, miskin, ya jarang sekali yang mendatanginya. Namun itu jangan disalahkan, karena itu fakta kehidupan di dunia ini ya seperti itu. Kalau sudah tahu seperti itu, tatkala pingin banyak tamu yang datang di saat lebaran, ya berusaha untuk kaya. Caranya seperti apa? Itu rahasia. Saya tidak pernah menyalahkan mau orang itu mau mencuri, merampok, korupsi, apa segala macam. Yang jelas faktanya, ketika manusia itu kaya raya, banyak uangnya, banyak harta bendanya, ya sangat dihormati sesama manusia. Batin manusia seperti apa batinnya, saya berbagi. Ketika kita melihat orang kaya tapi hati kita sering mengucapkan, itu uangnya dari ini, itu koruptor, itu mencuri, itu, kita yang rugi. Karena apa yang kita batinkan, apa yang kita doakan, itu ucapan di dalam hati kita saja. Itu Allah tahu semua, dan itu sangat jahat bagi kita. Kita sudah miskin tapi jahat sekali. Jangan-jangan kita melebihi kejahatan orang-orang yang menjadi pencuri, perampok setiap hari itu. Kita itu harus bisa menerima yang ada di alam dunia ini, di semesta ini, semuanya benar adanya. Baik dan buruk seseorang, orang lain itu nggak ada yang tahu. Jangan sampai kita sudah susah,
pekerjaan nggak ada tapi hati kita kotor karena batin orang yang jahat. Sedangkan orang yang kaya raya itu entah uangnya dari mana, nggak pernah batin kita jelek. Itu saya berbagi di situ teman sedulur. Ayo jangan pernah mencari-cari kejelekan, kesalahan ataupun kejahatan orang lain. Lihat siapapun orangnya, berbahagialah, doakan yang baik sekalipun orang yang belum baik menurut panjenengan. Doakan saja mereka sehat dan bahagia. Tapi untuk melepaskan ucapan itu ketika orang itu tidak belajar atau membiasakannya, kalau bahasa agama mengamalkannya, yaitu panjenengan sendiri yang paham. Jangan percaya saya, renungkan kata-kata saya, percayalah pada diri panjenengan sendiri-sendiri. Karena manusia itu sering membandingkan dirinya dengan orang lain. Sering sekali kebaikannya membandingkan dengan orang lain. Jarang sekali orang yang mengingat kebaikan orang lain. Sering-sering ketika orang itu yang kita tidak sukai, yang diingat kejahatannya. Kalau yang kita sukai, yang diingat kebaikannya, itu sangat-sangatlah kehidupan realitas yang mungkin panjenengan juga mengalaminya. Ketika seperti itu, ayo kita rubah. Untuk semua orang kita ingat kebaikannya saja, jangan mengingat keburukan ataupun kejelekan orang tersebut. Maka hati kita akan perlahan-lahan menjadi jernih dan baik untuk siapa saja. Sekalipun orang yang pernah menyakiti kita, jangan diingat-ingat keburukannya ataupun kesalahannya. Itu memang berpikir yang sangat ekstrim, berpikir yang sangat luar biasa, hanya sebuah pikiran. Itu kalau dibahasakan ilmu mungkin takarannya ada sebutan tingkatan-tingkatan. Saya tidak pernah mengatakan tingkatan-tingkatan ilmu karena bagi Allah Tuhan yang Maha Kuasa tidak ada tingkatan-tingkatan bla bla bla. Tidak memandang siapa dia, makomnya apa, sebutannya apa. Allah alam semesta ini hanya melihat kebaikan atau kejahatan isi hati manusia. Itu teman sedulur, mudah-mudahan konten saya bukan yang terakhir. Alhamdulillah, terima kasih panjenengan semua sudah mampir. Saya doakan kembali panjenengan selalu sehat dan bahagia. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya rabbil alamin.